Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait tentang lanjutan kajian kita semalam, yaitu kemarin kita sudah membicarakan tentang konsep daripada zakat, yang mana zakat ini adalah merupakan bagian daripada rukun Islam yang 5 perkara. Yang pertama itu adalah melaksanakan mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian mendirikan sholat. Yang ketiga adalah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Yang keempat adalah membayar zakat, dan yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Terkait tentang materi kita beberapa hari yang lalu tentang zakat, kemarin saya sudah menyampaikan pengertian zakat, kemudian juga saya menyampaikan tentang hukum-hukum zakat. Hari ini saya akan membawakan materi tentang zakat di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian zakat juga di zaman Khulafaur Rasyidin. Ibu-ibu sudah tahu kan apa itu makna daripada Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin itu adalah 4 khalifah setelah Nabi Muhammad menjadi khalifah yang pertama, ya, kemudian disusul dengan menjadi ada khalifah-khalifah selanjutnya. Khalifah ini artinya adalah pemimpin bagi umat Islam. Ketika Islam pertama kali dibawa oleh Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menjadi khalifah yang paling utama. Ya, kemudian setelah Nabi Muhammad wafat, maka digantikan oleh sahabat kita yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian sahabat Nabi lagi ada namanya Umar ibn Khattab. Kemudian yang ketiga adalah Utsman bin Affan, dan yang keempat itu adalah Ali ibn Abi Thalib. Zakat di zaman Rasulullah itu dibagi menjadi 2 periode. Ada namanya periode Mekah, kemudian ada namanya periode Madinah. Di periode Mekah, ya, ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan orang-orang mukmin agar mengeluarkan sebagian harta kekayaannya untuk orang-orang miskin diwahyukan kepada Rasulullah SAW ketika beliau masih tinggal di kota Makkah. Kemudian perintah tersebut pada awalnya masih sekedar anjuran, ya Bu ya. Jadi perintah zakat itu masih sekedar anjuran, sebagaimana wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat ke-36, yang artinya adalah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Jadi ketika orang membayar zakat, maka Allah akan memberikan ganjaran pahala. Itu tertera dalam Quran surah Ar-Rum ayat ke-39. Jadi di periode Mekah ini, ya, dia hanya sebatas anjuran. Kemudian selanjutnya ketika zakat pada periode Madinah, ya Bu ya, di dalam buku 125 masalah zakat karya Al-Furqan Hasbi disebutkan bahwa awal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, zakat belum dijalankan. Pada waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, dengan segenap kaum muhajirin atau orang-orang Islam Quraisy yang hijrah dari kota Mekkah ke kota Madinah, masih disibukkan dengan cara menjalankan usaha untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya di tempat baru tersebut. Kemudian seterusnya setelah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah, ya Bu ya, jadi makanya ada turun ayat, ya, ayat di surah Al-Baqarah ayat 110. Di situ sudah jelas wa aqimus shalah wa atuz zakat, yang artinya adalah, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, dan tentu kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha melihat atas apa yang kamu kerjakan. Jadi disinilah jatuhnya perintah kewajiban kita untuk membayar zakat, ya Bu ya. Di periode Mekah tadi dia hanya sebatas anjuran, kemudian di masa periode Madinah ini menjadi kewajiban bagi kita untuk membayar zakat. Maka ketika itu Rasulullah mengutus para sahabat untuk dijadikan utusan sebagai duta guna mendakwahkan agama Islam dan mengambil zakat. Rasulullah telah mendelegasikan atau maksudnya mewakilkan Mu'az bin Yaman seraya bersabda, engkau dan aku, ya,
engkau akan kuutus untuk datang ke ahli kitab. Persoalan utama yang harus engkau dakwahkan kepada mereka adalah mengajak untuk beribadah kepada Allah. Jika ia telah mengetahui Allah, lalu beritahukanlah kepada mereka tentang Allah mewajibkan zakat. Zakat ditarik dari orang-orang yang kaya dan selanjutnya dibagikan kepada kaum fakir. Nah, jadi intinya bahwasanya ketika perintah zakat itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 110, maka Rasulullah langsung mengumumkan kepada seluruh umat Islam, kemudian mengirimkan duta-dutanya ke berbagai negara untuk mengajak orang untuk masuk dalam beragama Islam. Setelah mereka memeluk agama Islam, mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan mereka, maka Rasulullah menegaskan untuk membayar zakat. Kenapa? Karena ini adalah merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ketika zakat masuk pada periodisasi atau di zaman Khulafaur Rasyidin, zakat ini sudah dimanajemenkan, maksudnya sudah lebih diperbaiki untuk bagaimana supaya zakat ini lebih bermanfaat, lebih banyak dibutuhkan di masyarakat. Maka ketika di zaman ketika di zaman Abu Bakar As-Siddiq, disinilah fenomena yang sangat kita sesalkan, bahwasanya banyak orang yang tidak membayar zakat ketika itu di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena pada masa itu Nabi Muhammad telah wafat. Maka orang-orang yang keimanannya tidak kuat, maka merasa tidak perlu lagi untuk mengikuti yang namanya agama Islam. Mereka tidak lagi mencintai agama Islam. Kenapa? Karena mereka telah merasa bahwasanya Nabi Muhammad sudah tak ada lagi. Maka Abu Bakar As-Siddiq dengan tegas mengatakan bahwasanya dia harus menegakkan kalimat la ilaha illallah itu dengan cara menginstruksikan kepada seluruh umat Islam untuk membayar zakat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang tidak membayar zakat, maka Abu Bakar As-Siddiq dengan sigap untuk memberikan hukuman atau memerangi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya di masa Umar bin Khattab itu lebih diperbaiki lagi. Lebih diperbaiki bagaimana tata cara dalam pelaksanaan membayar zakat. Kemudian juga di zaman Utsman bin Affan juga seperti itu, Kemudian di zaman Utsman bin Affan, penerimaan zakat makin meningkat lagi sehingga gudang Baitul Mal penuh dengan harta zakat. Selain itu karena Khalifah Utsman adalah seorang saudagar yang kaya. Jadi lebih dimanajemenkan dia, bahasanya begitu, Bu. Maksudnya lebih dimudahkan bagaimana dalam pelaksanaan membayar zakat. Kenapa? Karena zakat ini sangat penting bagi masyarakat, apalagi bagi orang yang tidak mampu, terkhusus kepada orang-orang yang fakir miskin. Kemudian pada masa Khalifah Ali ibnu Abi Thalib, dalam menjalankan kebijakan perekonomian, Ali sebagaimana juga khalifah sebelumnya, pemungutan zakat dan pajak-pajak mendapat perhatian utama. Ali melakukannya dengan cara yang adil dan berada dalam batas-batas tertentu. Jadi ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan membayar zakat itu sudah ada ketika di zaman Rasulullah, kemudian di zaman daripada Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ini lebih memperbaiki. Yang contohnya misalkan kita membuat sesuatu. Apa contohnya misalkan? Contohnya misalkan kita membuat sebuah mainan. Yang pertama, mainan itu pertama ada badannya. Terus ada kepalanya, ada tangannya, ada bajunya, ada celana, segala macam. Lama-lama diperbaiki, lama-lama makin cantik. Karena kan tidak mungkin dalam satu orang langsung jadi gitu. Jadi harus berproses dia. Maka alhamdulillah pada saat ini zakat kita juga sudah mulai berkembang sekarang. Kalau zaman dulu kita membayar zakat langsung kepada orang yang bersangkutan. Kalau sekarang tak perlu lagi, sudah bisa kita dengan menggunakan jaringan internet, dengan online, dengan sesuatu yang lebih dipermudah. Kira-kira bentuknya seperti itu. Jadi kita harapkan mudah-mudahan dalam pelaksanaan sejarah daripada zakat di zaman Rasulullah dan di zaman Khulafaur Rasyidin ini mudah-mudahan dapat kita terima dan dapat kita pahami dengan sebagaimana mestinya. Jadi mungkin dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Allahumma afiq ila kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.